Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syarifuddin dari kelas MJ101, nomor induk mahasiswa 230201010207, program studi PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tentang kebijakan ekonomi mikro yang telah diterapkan oleh pemerintah, yaitu membangun masa depan melalui peningkatan kesejahteraan dan pendidikan melalui program bantuan langsung tunai atau BLT yang nantinya BLT ini dilanjutkan dan berganti menjadi program Keluarga Harapan atau PKH. Presentasi kali ini sebagai bagian untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro. Baik, apa itu BLT? BLT merupakan program bantuan langsung tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, melalui pemberian dana cash atau langsung. Tentunya program bantuan ini bersyarat, ya, atau conditional cash transfer, dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Tujuan diadakannya BLT ini yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan, kemudian meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi penerima manfaat. Kemudian kita berlanjut ke era kebijakan dikeluarkannya BLT. BLT itu pertama kali dikeluarkan pada masa pemerintahan SBY, yaitu pada tahun 2007, dengan fokus awal pemerintah menargetkan untuk membantu 3 juta keluarga miskin yang ada di Indonesia. Kemudian eh, selanjutnya BLT ini diadopsi atau diadaptasi dan dilanjutkan, ya, oleh pemerintahan Presiden Jokowi dengan eh, nama PKH, ya, Program Keluarga Harapan, yang core-nya atau intinya sama, yaitu menyalurkan bantuan secara cash atau tunai secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat, yaitu masyarakat miskin di Indonesia. Pada tahun 2019, ya, PKH ini diperluas manfaatnya menjadi 10 juta keluarga miskin di Indonesia yang menjadi target pemerintah saat itu. Kemudian apa sih tujuan dari PKH atau BLT ini? Tujuannya yaitu pertama untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan secara langsung pada keluarga miskin tentunya. Ini diharapkan masyarakat miskin dapat terbantu sehingga mereka nantinya diharapkan bisa lebih mandiri dan keluar dari zona kemiskinan. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Dengan adanya BLT atau PKH ini, penerimaan manfaat diharapkan eh, dapat mengenyam atau anak-anak mereka dapat tetap bersekolah, ya, dapat tetap mendapatkan akses pendidikan, terutama pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah. Kemudian juga ada perbaikan kesehatan, ya. Diharapkan dari para penerima manfaat ini bisa mendapatkan akses kesehatan, terutama ibu-ibu hamil dan balita, ya, untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui PKH maupun BLT tersebut. Kemudian apa dampak yang ditimbulkan dari BLT atau PKH ini secara ekonomi mikro, ya? Ini secara ekonomi bisa meningkatkan daya beli
bagi keluarga penerima manfaat, yaitu keluarga miskin. Karena dengan bantuan langsung tunai itu secara cash mereka mempunyai dana untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang kedua, bisa mengurangi ketimpangan sosial. Biasanya ketimpangan ini terjadi karena gapnya ya, gapnya terutama terlalu lebar antara yang miskin dengan yang kaya. Maka diberikan bantuan ini dengan harapan mengurangi gap antara si kaya maupun si miskin. Kemudian dari sisi pendidikan, yaitu anak-anak dari penerima program manfaat ya, bantuan langsung tunai tersebut diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian dari sisi kesehatan, diharapkan meningkatkan kunjungan ke fasilitas kesehatan ya, dan menurunkan stunting dan gizi buruk. Ini terutama yang biasa dialami oleh masyarakat miskin Indonesia, yaitu stunting. Dengan adanya program ini diharapkan penerima manfaat bisa membelanjakan uangnya untuk membeli produk-produk eh, protein tinggi maupun eh, memperbaiki pola makannya sehingga bisa menurunkan stunting maupun gizi buruk. Kemudian ini juga berdampak pada perubahan perilaku penerima. Ini yaitu bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan maupun kesehatan eh, di pribadi masing-masing penerima. Kemudian ada statistik ya dari BLT ini. Ya, ini data-data yang ada pada eh, website-website ya yang ada pada internet. Ini dari tahun 2007 sampai 2019. Ya kita lihat tingkat kemiskinannya yaitu menurun ya dari 2007 16,6% sampai dengan 2019 menjadi sekitar 9,4%. Ini sumber BPS ya. Kemudian jumlah penerimanya juga diperluas, penerima manfaatnya yang dari awal target 1 juta ya di 2007 terrealisasi 500 keluarga miskin penerima BLT di sampai di 2019 menjadi diperluas menjadi 10 juta keluarga miskin. Kemudian eh, tentunya BLT maupun PKH ini juga diharapkan menjadi program berkelanjutan bagi pemerintah. Ya, yang pertama tentunya digitalisasi penyaluran melalui e-wallet. Ya, ini dilakukan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan ya atau penyimpangan dari penyaluran program Keluarga Harapan atau bantuan langsung tunai. Sehingga dengan adanya digitalisasi ini menjadi clear ya, menjadi transparan. Kemudian programnya juga diperbarui dengan data-data baru ya, penyempurnaan data-data baru sehingga penerima manfaat menjadi benar-benar tepat sasaran, bukan hanya eh, data-data yang tidak dicek kebenarannya sehingga kadang-kadang penerima manfaat sebenarnya bukan yang benar-benar membutuhkan. Yang ketiga juga pendampingan dan pelatihan bagi para penerima manfaat sehingga ini diharapkan dengan adanya pendampingan maupun pelatihan mereka dapat meningkatkan skill ya, meningkatkan kemandiriannya sehingga suatu saat program ini bisa dihentikan dan suatu saat
mereka itu naik menjadi naik level ya, keluar dari garis kemiskinan. Kemudian, nah kesimpulan dari BLT atau PKH ini. Jadi BLT ataupun PKH ya, program Keluarga Harapan. Ini kalau ditinjau dari segi keberhasilan ya, ini sangat bagus karena bisa mengurangi kemiskinan. Namun kemiskinan ini jangka pendek tentunya. Dari data statistik tadi ya kita bisa lihat ya, angka kemiskinan di Indonesia menurun dari tahun 2007 sampai 2019 melalui program bantuan langsung tunai atau PKH. Kemudian menyediakan akses pendidikan dan kesehatan. Ini tentu saja karena mendapatkan eh, dana segar ya bagi penerima manfaat. Namun ada beberapa tantangan yang juga ini harus dicermati ya. Kadang-kadang tantangan ini terutama pada data penerima manfaat itu kadang-kadang tidak tepat. Ada beberapa yang memang membutuhkan namun tidak terdaftar pada data penerimaan manfaat dan ini biasanya sering terjadi. Kemudian ada risiko ketergantungan pada bantuan. Ini ya sebagai manusia ya, kadang-kadang ketika dikasih bantuan terlena ya dengan adanya bantuan ini kemudian mereka menjadi ketergantungan. Sebagai penutup, program BLT ini tentunya membawa bukti ya, bukti nyata bahwa kebijakan ekonomi mikro yang diterapkan oleh pemerintah itu dapat memberikan dampak yang signifikan, terutama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan dengan pengelolaan yang lebih baik tentunya dan berkelanjutan, diharapkan PKH dapat terus menjadi solusi dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Demikian, terima kasih eh, uraian atau review singkat dari program Keluarga Harapan atau bantuan langsung tunai yang merupakan kebijakan ekonomi mikro yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, eh, khususnya awalnya ya pada masa pemerintahan SBY yaitu tahun 2007, kemudian berlanjut di 2019 oleh Presiden Jokowi dengan perubahan nama menjadi program Keluarga Harapan. Mudah-mudahan ini dapat eh, memberikan gambaran tentang ekonomi mikro di Indonesia dan eh, memberikan manfaat bagi saya tentunya dalam memahami bagaimana kebijakan itu diterapkan dan berdampak pada masyarakat luas. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.